polisi tidak boleh memaksa. Pasal 422 KUHP. Karena setiap tersangka ataupun terdakwa berhak memberikan keterangan yang bebas. Kalau misalkan ada polisi yang seperti itu, maka polisi itu bisa dipidanakan. Apabila memang ada petugas pihak kepolisian yang memaksa teman-teman untuk mengaku padahal teman-teman tidak melakukan apa-apa, teman-teman bisa melakukan dua hal, PKT agar dia dipenjara, agar dia dipidana melalui proses peradilan umum, di sidang etik agar dia diberhentikan secara tidak hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang ada pertanyaan yang masuk di channel-channel hukum. Ini terkait dengan hukum acara pidana ya. Pertanyaannya yang pada pokoknya adalah apakah seorang polisi bisa menangkap orang tanpa alat bukti, dan si polisi ini melakukan kekerasan agar si tersangka ini mengakui apa yang disangkakan oleh polisi. Nah, pertanyaan beliau ini, apa yang harus dilakukan padahal si tersangka ini tidak melakukan apa-apa seperti yang disangkakan oleh pihak kepolisian tersebut. Jadi yang pastinya ya, pihak kepolisian dalam melakukan tugasnya ya, dalam hal ini untuk menangkap seseorang, maka dia harus memiliki dua alat bukti atau yang disebut dengan bukti permulaan yang cukup. Jadi ketika ada pihak oknum polisi yang melakukan penangkapan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, maka dia telah melampaui kewenangannya atau yang bisa disebut dengan abuse of power. Jadi kita harus hati-hati melihat sebuah proses penangkapan. Kita harus melihat buktinya, apakah memang unsur bukti permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi. Nah, lebih parahnya lagi kalau misalkan si polisi ini memaksa si tersangka untuk mengakui padahal si tersangka ini tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau misalkan ada polisi yang seperti itu, maka polisi itu bisa dipidanakan. Pasal 422 KUHP ya. Polisi tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan pengakuan padahal dia tidak melakukannya. Karena setiap tersangka ataupun terdakwa berhak memberikan keterangan yang bebas. Itu yang disebut dengan pasal 52 KUHP. Jadi seorang tersangka ataupun terdakwa dalam memberikan keterangannya, dia berhak untuk menerangkan secara bebas tanpa ada tekanan maupun paksaan dari petugas. Jadi saya akan bacakan kepada kawan-kawan bunyi dari pasal 52 dan bunyi pasal 422 KUHP ya. Jadi bunyi dari pasal 52 itu ya, yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Jadi berdasarkan pasal ini, tersangka maupun terdakwa memiliki hak agar dia memberikan keterangannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik dari kepolisian maupun hakim. Kemudian kalau misalkan ada polisi yang melanggar pasal ini, maka dia bisa dipidana berdasarkan pasal 422 KUHP. Jadi saya akan bacakan kepada teman-teman isi dari pasal tersebut. Pasal 422 KUHP berbunyi, pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan baik untuk memaksa orang supaya mengaku maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan dihukum penjara selamanya 4 tahun. Jadi ancamannya 4 tahun. Di dalam R. Susilo disebutkan yang dimaksud dengan pegawai negeri itu termasuk juga pihak kepolisian. Jadi teman-teman yang menghadapi peristiwa seperti itu, apabila memang ada petugas pihak kepolisian yang memaksa teman-teman untuk mengaku padahal teman-teman tidak melakukan apa-apa, teman-teman bisa melakukan dua hal ya. Yang pertama, mengadukan petugas tersebut ke SPKT kepolisian agar dia diusut secara hukum pidana, agar dia diadili di peradilan umum. Dan yang kedua, bisa melaporkannya ke Propam
agar dia disidang secara kode etik supaya dia diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar hak seseorang. Jadi yang pertama ke SPKT agar dia dipenjara, agar dia dipidana melalui proses peradilan umum, dan yang kedua melalui propam agar dia disidang etik, agar dia diberhentikan secara tidak hormat. Jadi teman-teman yang mengalami peristiwa adanya pihak kepolisian yang meminta keterangan secara paksa dengan kekerasan agar mengakui sesuatu padahal yang disangkakan itu tidak betul, ya teman-teman bisa melakukan dua hal tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa komentar di bawah, insya Allah saya akan menjawabnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram pribadi saya @alihamsan_kosbans. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.